Sila keempat, mengerjakan pekerjaan rumah
Keseimbangan
Jadi saat berjuang itu ya kita harus mengedepankan kejujuran, kita harus bersikap jujur. Yang ketiga, pantang menyerah. Pantang menyerah apa maksudnya? Apa Niko? Tidak mudah menyerah ya, tidak mudah menyerah, tidak putus asa. Tidak putus asa. Jadi kalau dia hari ini kalah, besok berjuang lagi. Itu maksudnya pantang menyerah. Lalu mengutamakan persatuan bangsa. Ini apa maksudnya? Siapa yang bisa jawab? Mengutamakan persatuan bangsa. Berarti kita lebih mengutamakan persatuan bangsa. Kita ini berjuang untuk persatuan bangsa, untuk bangsa itu ya. Lalu menghargai pendapat orang lain. Siapa yang bisa menjelaskannya? Coba ya. Menghargai pendapat orang lain itu apa artinya? Oke, saat orang lain memberikan pendapat, kita harus menghargainya dan mengucapkan terima kasih. Itu sudah menghargai pendapat orang lain. Oke, next. Nah, ini adalah bunyi sila Pancasila. Ada yang tidak tahu bunyinya? Mau saya tes dulu tanpa melihat ke depan. Coba, Niko, apa bunyi sila pertama? Ini sila kedua. Malaysia sila ketiga. Juliana sila keempat. Oke, Elvia sila kelima. Nah, semua tahu ya, harus tahu bunyi Pancasila. Jadi itu adalah bunyi sila Pancasila yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, di dalam bunyi Pancasila terdapat makna-makna sila Pancasila. Yang pertama itu toleransi antar umat beragama. Apa itu toleransi? Jadi kita sebagai umat beragama, kita harus mempunyai yang namanya sikap toleransi. Bagaimana menerapkan sikap toleransi? Saling menghargai antar umat beragama. Contoh, ini dengan Nagita itu berteman dekat. Mereka mempunyai perbedaan agama, ya kan? Nah, ketika Nagita ingin berdoa, Kini harus menghargainya. Jangan malah Kini mengajak, nanti aja kita main dulu, itu tidak boleh ya. Minta ya, paham ya. Nah, kalau saya tanya lagi, ada berapa sih agama yang diakui di Indonesia? Coba Nesila yang kuat. Coba ulangi nih, Niko. Elvira, apa? Coba ulangi dulu. Agama yang diakui di Indonesia.
harus menghargai. Kita jadikan itu sebagai kelebihan bangsa, ya tidak? Benar tidak? Benar ya? Lalu yang kedua, bersikap sopan, menghormati orang lain dan menolong sesama. Ini masuk ke sila kedua. Kalian sudah pernah belum membantu orang yang kesusahan? Sudah? Pada saat kapan? Siapa yang sudah pernah menolong orang yang kesusahan? Yang pernah membantu orang yang terkena bencana alam ataupun membantu orang lain? Siapa? Diana, kamu membantu apa? Oke, dia sudah menerapkan sila kedua, menyumbang uang ke kotak amal. Lalu siapa lagi? Apa yang kamu terapkan? Niko. Oke, kasih barang ke yang kena musibah. Itu menerapkan sila kedua, benar ya? Memberikan barang kepada orang yang terkena musibah. Itu penerapan sila kedua. Oke, ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak ada. Oke, yang ketiga, mencintai tanah air. Apa contohnya ini? Apa contoh mencintai tanah air? Oke, Bu, menggunakan produk-produk Indonesia. Contohnya menggunakan apa? Ya, menggunakan kain batik. Batik itu adalah ciri khas bangsa Indonesia ya, yang sudah mendunia. Jadi kita harus bangga menggunakan kain batik, menggunakan produk-produk Indonesia. Nah, yang banyak uang, jangan terus-terusan belanja di luar negeri, pakailah produk Indonesia. Ya, itu namanya kita menerapkan sila ketiga Pancasila. Ada lagi tidak yang bisa berikan contoh penerapan sila ketiga? Ada lagi tidak? Kalian siap? Sila ketiga, bermain tanpa membedakan agama. Itu penerapan sila ketiga, ataupun tanpa membedakan suku dan sebagainya. Yang keempat, mengutamakan musyawarah. Nah, ini apa maksudnya ya? Mengutamakan musyawarah. Nah, jadi begini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu atau ingin mencapai suatu tujuan, kita harus melakukan yang namanya musyawarah. Untuk apa musyawarah? Nah, di dalam musyawarah kita akan saling berdiskusi. Contohnya, kalian bekerja kelompok. Ada Riana, Elvia, Wallace, dan Kenji. Mereka bingung mau kerja kelompok di rumah siapa, ya kan? Mereka saling berebut, di rumah saya aja, di rumah saya aja. Nah, tidak ketemu, semua pengen di rumahnya. Nah, mereka lakukanlah musyawarah sehingga mencapai mufakat bersama ya, sehingga mencapai tujuan bersama. Dengan cara bagaimana? Kita gantian aja. Sekarang di rumah Elvia dulu, besok di rumah kamu, besok di rumah Weles. Kira-kira seperti itu ya. Yang kelima, bersikap adil dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Siapa yang bisa memberikan contoh sila kelima? Contoh sila kelima, penerapannya itu bisa tidak boros. Itu merupakan penerapan sila kelima juga ya. Jadi dengan kita hemat, itu merupakan penerapan sila kelima. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan tidak? Oke, Elvia. Oke, mengapa kita harus menerapkan sila Pancasila? Sebelum Rosa jawab, ada yang mau jawab tidak pertanyaan Elvia? Dari teman-temannya, ada yang mau jawab tidak? Mengapa kita harus menerapkan sila Pancasila? Siapa yang bisa jawab? Kimi, mengapa kita harus menerapkan sila Pancasila? Mengapa? Supaya tercipta kehidupan yang rukun dan apa? Dan
Selain itu, penerapan sila kedua Pancasila juga bisa berupa memberi sumbangan, menolong orang yang kesusahan, menolong teman yang terjatuh. Itu penerapan sila kedua, ya. Sila ketiga itu gambar apa? Bermain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya, ya. Jadi bermain tanpa membedakan suku dan agama. Itu gambar sedang bermusyawarah. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Bermusyawarah itu adalah tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, bukan tujuan seorang, ya, bukan tujuan individu. Oke? Dan yang terakhir, penerapan sila kelima. Dia itu lagi ngapain? Menabung. Jadi penerapan sila kelima itu termasuk ke harus hemat, rajin menabung. Itu termasuk ke penerapan sila kelima, ya. Nah, ini adalah manfaat menerapkan sila Pancasila. Yang pertama, membentuk pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita sudah menerapkan sila kelima Pancasila, maka akan terbentuk pribadi yang baik pada diri kita dan kita bisa bertanggung jawab. Paham ya? Lalu yang kedua, menciptakan lingkungan yang harmonis. Tadi sesuai dengan pertanyaan Elvia, mengapa kita harus menerapkan sila Pancasila? Supaya kita dapat menciptakan hidup yang harmonis, damai, sejahtera. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang paling penting kita menerapkan sila Pancasila adalah agar kita bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oke? Oke, sebelum kalian mengerjakan latihan dari Lausa, masih semangat tidak? Masih mau stretching tidak? Mau stretching yang mana? Stretchingnya seperti ini. Kalau Lausa bilang pagi, tepuk tangannya sekali. Lausa bilang siang, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Lausa bilang malam, tepuk tangannya setengah. Gak boleh berisik, ya. Orang lagi tidur. Paham ya? Lausa bilang pagi, siang, malam. Lausa dengan cepat. Lausa dengan cepat. Jadi gerakan kalian harus cepat. Lausa mau melatih konsentrasi dulu. Pagi, siang, malam. Nah, siapa itu? Brian, tangannya ke bawah. Tuh. Langsung ulang. Pagi, siang, malam. Hampir. Sekali lagi. Kalau mau konsentrasi, masalahnya harus pelajarannya. Pagi, siang, pagi, siang. Kok malah makin siang? Kenapa? Siang harusnya 2 kali, kenapa malah begini? Ulangi. Pagi, siang, malam. Oke. Sekali lagi ya. Fokus, konsentrasi. Pagi, siang,
Kenalin dulu dong. Pertama, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valencia. Perkenalkan, nama saya Nagita. Perkenalkan, nama saya Nana. Perkenalkan, nama saya Vivi. Perkenalkan, nama saya Rani. Saat itu saya sedang berjalan. Saya masuk berjalan. Saya bertemu dengan
Thank you.